Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan saya Nidit Rumabaina dengan NIM 2024-42003 dari jurusan S1 Teknik Industri kelas A. Di sini saya akan melanjutkan tugas dari Bapak Asidik mengenai agregat planning. Di sini agregat planningnya itu mengenai kita menggunakan metode solver karena kan tadi kita udah menggunakan metode manual. Nah, untuk metode solver sebenarnya hampir sama dengan metode solver yang sebelumnya, di mana kita tambahin ada constraint, kemudian ada capacity, di mana di constraint itu ada workforce, capacity, inventory, overtime. Nah, untuk mencari workforce-nya itu sama dengan yang sebelumnya, yaitu workforce periode 1 dikurang periode 0, kemudian dikurang sama hire periode 1 ditambah dengan layoff di periode 1. Kita enter, kemudian ini kita tarik ke bawah. Nah, kemudian untuk di capacity juga sama, itu 40, rumusnya adalah 40 dikali D5 atau 40 jumlah yang pengen kita produksi setiap harinya dikali dengan workforce periode 1 ditambah dengan E5 dibagi 4 atau overtime dibagi 4 dikurang dengan production atau I5 di periode pertama. Kemudian kita enter, kita tarik kembali ke bawah seperti ini. Nah, kemudian ada di bagian inventory. Nah, di bagian inventory juga sama, yaitu F4 dikurang G4 ditambah I5 ditambah H5 dikurang J5 dikurang F5 ditambah G5. Apa itu? Nah, F4 itu sama dengan 1000 dikurang sama dikurang dengan G4. Nah, 1000 itu di inventory periode 0, kemudian dikurang dengan stock out periode 0, ditambah dengan production di periode 1, kemudian dikurang subcontract periode 1, dikurang J5 demand-nya di periode pertama, kemudian dikurang dengan inventory di periode pertama ditambah dengan G5 itu stock out di periode pertama. Kita langsung enter. Kemudian kita tarik ke bawah. Nah, kemudian di overtime. Overtime juga sama. Harusnya di sini ada minus. Oke, nah minus E6. Oh, maaf, di sini harusnya. Ini minus, itu minus E5 ditambah 10 kali D5. E5 itu apa? E5 itu overtime periode 1 ditambah 10 dikali workforce periode 1. Kita enter. Kita tarik di ke bawah. Nah, kemudian ini udah saya kosongin. Untuk solvernya, kita pakai yang solver SNOP normal. Nanti kita bakal buat juga yang promotion off peak dan juga promotion on peak-nya. Kita buat yang harganya normal dulu. Caranya sama seperti di awal. Kita masuk ke data, kemudian solver. Nah, di sini saya udah masukin rumus-rumusnya, di mana sama waktu kita buat juga solver pada agregat planning yang sebelumnya, di video sebelumnya, kita cari di set objeknya itu C sama C22, kemudian kita build minimasi by changing variabelnya itu di B5 sampai I10, kemudian subject to constraint-nya di B5 sampai dengan C10 itu kita integerin, kemudian di B5 sampai I10 itu lebih dari sama dengan 0, kemudian ada di F10 itu lebih dari 5, lebih dari 500, kemudian G10 itu sama dengan 0, M5 sampai M10 itu sama dengan 0, kemudian N5 sampai N10 itu lebih dari sama dengan 0, O5 sampai O10 itu sama dengan 0, dan P5 sampai P10 itu lebih dari sama dengan 0. Kita pakai select solving-nya yang simple LP, kemudian langsung kita solve.
Oke. Nah, hasilnya ternyata ada perbedaan hasil. Di sini harusnya layoff-nya ada 16 orang, ternyata di sini tidak tersolving, jadi ini masih kurang optimum. Tapi seperti yang kita ketahui, tadi waktu kita juga ngebahas di video sebelumnya, bahwasanya kalau memang dia belum mendapatkan solusi yang optimal, biasanya kita menggunakan cara untuk untuk solvernya itu kita repeated solving. Nah, jadi nanti buat teman-teman, ini di laptop saya hasilnya belum sama, di mana di sini total revenue-nya masih 640, kemudian total cost-nya itu berkurang. Total cost-nya berkurang, tapi profitnya naik. Begitu. Nah, tapi it's okay. Kita coba buat yang solver SNOP promotion of peak. Nah, di promotion of peak ini kan kita tahu nih, kita juga buat sama seperti yang sebelumnya. Cuma di sini price-nya karena off peak-nya di bulan Januari, jadi price di bulan Januari itu berkurang $1, tapi seharusnya profitnya naik. Profitnya naik, revenue-nya naik. Jadi kita coba, tadi sempat saya masukkan juga. Nah, di sebelah sini sama. Untuk objektifnya C22, minimasi untuk by changing cell-nya itu ini salah. Nah, by changing variablesnya itu di B5 sampai I10, kemudian B5 sampai 10 integer, F10 itu lebih dari sama dengan 0, lebih dari sama dengan 500, maaf. Kemudian G10 itu sama dengan 0. Di constraint-nya M5 sampai M10 itu 0 sama dengan 0, kemudian di capacity N5 sampai N10 itu lebih dari sama dengan 0, di inventory itu O5 sampai O10 itu sama dengan 0, kemudian di overtime P5 sampai P10 itu sama dengan 0. Select solvingnya sama, itu simplex LP, kemudian langsung kita solve aja. Oke. Nah, hasil dari total revenue dan profitnya ternyata juga ada perbedaan, teman-teman, dengan kalau kita menggunakan solving manual. Tapi tidak apa-apa, tapi total cost-nya sama ya dengan yang di normal 160,720, kemudian total revenue-nya tetap ada kenaikan sedikit, kemudian di profitnya juga ada kenaikan. Tapi ini tuh hasilnya lumayan signifikan jauh dengan hasil yang di periode kalau kita menggunakan periode yang manual. Jadi nanti teman-teman bisa ngelakuin repetitive solving tersebut. Kalau di laptop saya hasilnya ini tidak sama dengan yang manual. Nah, kemudian kita buat yang solver SNOP promotion on peak. Sama dengan yang tadi, bedanya kalau promotion on peak itu kan demand yang paling tinggi di bulan April, karena promotionnya itu ada di bulan April, dia berkurang $1, jadi demand-nya tuh bertambah sebanyak 10%. Kita coba rumus untuk concern-nya sama ya teman-teman. Untuk yang workforce, kemudian yang capacity, inventory, dan juga overtime. Nah, sekarang kita coba buat yang solvernya, sama change objektifnya di C22, kita di total cost, kemudian kita ambilnya minimasi, kemudian by changing variablesnya sama, B5 sampai dengan I10. Nah, di subject constraint-nya juga sama, B5 sampai C10 itu integer, kemudian B5 sampai 10 itu lebih dari sama dengan 0,
kemudian F10 itu sama dengan lebih dari sama dengan 500, kemudian G10 itu sama dengan 0, M5 sampai M10 sama dengan 0, N5 sampai N10 lebih dari sama dengan 0, O5 sampai O10 sama dengan 0, P5 sampai P10 lebih dari sama dengan 0, kita pakai simplex LP, kemudian langsung kita solve. Apakah ada perubahan? Oke. Nah, jadi di sini higher-nya malah dia di periode kedua ternyata kalau kita pakai solving itu dia nge-hire 14 karyawan baru. Sedangkan kalau kita pakai manual dia gak meng-hire karyawan baru tapi malah ada yang di layoff. Nah, sedangkan di sini nggak ada yang di layoff. Harusnya di sini ada yang di layoff di periode pertama sebanyak 14 orang. Kemudian eh, hasil total cost-nya ternyata ada kenaikan total cost kalau kita pakai solver di promotion SNOP of peak dan juga di solver normal. Kalau di solver normal dan juga promotion of peak, dia total cost-nya di 160,640 dolar. Sedangkan di promotion on peak dia cost-nya bertambah sebanyak 170,280. Di total revenue-nya juga bertambah, tapi profitnya malah berkurang. Sebenarnya ini konsepnya sama dengan kita pada saat mengerjakan manual, tapi ternyata hasilnya yang berbeda, teman-teman. Nah, nanti teman-teman, karena di laptop saya tidak solvingnya ternyata belum optimal, jadi coba kalau kita pakai maksimasi ya, teman-teman. Nah, maksimasi malah ternyata dia objective cell do not convert. Dia bisa mengkonfirmasi objective cell-nya. Cancel aja. Nah, jadi hasilnya tetap seperti ini. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dimengerti dengan baik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.